keys to the islands of the Bahamas? Let's get it! Get down there! Ditzy tahun 2024 adalah film horor trailer asal Amerika Serikat. Menceritakan tentang dua sahabat wanita yang mengalami kecelakaan jet ski di tengah laut, membuatnya trauma berat. Diselamatkan oleh seorang kapten nelayan, membuat sedikit harapan muncul. Tapi semua itu salah, karena ternyata perahu penyelamat yang mereka tumpangi kini menyimpan rahasia mengerikan, membuatnya tambah trauma. Disekap, diancam, dilucuti, bahkan diambil organnya, membuatnya tak berdaya karena taruhannya nyawa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Langit cerah dan indahnya pantai Florida membuka film ini dengan nuansa optimis. Kaya, seorang wanita muda, tinggal bersama ayah dan adiknya. Sejak kepergian sang ibu, Kaya dipaksa tumbuh dewasa lebih cepat, mengorbankan masa mudanya. Ia pun mengambil peran ganda sebagai kakak sekaligus sosok ibu demi adiknya dan menjaga keutuhan keluarga kecil mereka. Suatu hari, Kaya berencana liburan akhir pekan bersama teman-temannya. Sebelum berangkat, ia mengurus adik dan merapikan rumah. Lalu ia berpamitan ke ayahnya dan meminta restu. Meski sempat ragu karena merasa bersalah pergi untuk diri sendiri, sang ayah menenangkannya, memintanya untuk sesekali memikirkan diri sendiri. Setibanya di pantai, Kaya bertemu sahabatnya, Tessa. Liburan kali ini ditemani Julian, pacar Tessa yang juga bertindak sebagai pemandu. Julian adalah konten kreator yang gemar membagikan momen serunya di media sosial. Teman Julian bernama Sander juga ikut, yang sengaja diajak karena Tessa berencana menjodohkannya dengan Kaya. Kasihan melihat sahabatnya lama menjomblo. Tujuan mereka adalah Pulau Bahamas, tempat terpencil yang menyimpan keindahan alami. Julian memilihnya karena masih asri dan belum banyak dikenal orang. Meski awalnya ragu, Kaya akhirnya setuju ikut perjalanan panjang ini. Mereka berangkat dengan dua speedboat, satu untuk Julian dan Tessa, satu lagi untuk Sander dan Kaya. Sander memanfaatkan momen itu untuk lebih dekat dengan Tessa karena mereka satu perahu. Perjalanan pun dipenuhi canda tawa, apalagi ini pengalaman pertama Tessa. Tanpa sadar, mereka melaju terlalu cepat di tengah laut. Terlihat sepele, tapi jika lengah bisa berakibat fatal. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di Pulau Bahamas. Pemandangan yang memukau membuat mereka tak ingin menyia-nyiakan waktu. Tessa dan Julian bersantai sambil berjemur, sementara Kaya dan Sander memilih mengobrol. Meski awalnya canggung, perlahan Kaya mulai terbuka dan bercerita sedikit tentang hidupnya. Mereka juga sempat berenang dan melompat dari batu karang, tertawa lepas menikmati momen. Di momen itu, Sander menyatakan perasaannya yang sudah lama ia pendam. Ternyata Kaya juga punya rasa yang sama. Meski sempat ragu karena tak ingin mengabaikan keluarganya, Sander meyakinkannya akan tetap menghormati pilihannya. Kaya pun luluh dan mereka resmi berpacaran. Usai liburan, mereka pulang dengan ngebut di laut. Julian dan Sander nekat tak memakai helm, meski itu beresiko karena terlalu ugal-ugalan. Julian dan Tessa akhirnya kehilangan kendali dan terjatuh ke tengah laut. Ombak keras membuat Sander dan Kaya tak sadar ada yang salah. Mereka terlalu asik hingga kehilangan fokus. Saat Julian dan Tessa mencari bantuan, speedboat Sander dan Kaya melaju kencang ke arah mereka. Tabrakan pun terjadi, semua terpental dan kedua speedboat hancur. Dalam kepanikan, Sander ditemukan tak sadarkan diri akibat benturan di kepala. Sementara Julian belum ditemukan, membuat Tessa panik. Kaya menduga tubuh Julian mungkin sudah tenggelam, menjadi korban terparah. Kini hanya Kaya dan Tessa yang selamat. Keadaan makin buruk saat hiu mulai mendekat. Kaya dan Tessa berusaha menghindar sekuat tenaga. Tak lama, sebuah kapal nelayan muncul, membawa harapan. Mereka berteriak sekeras mungkin, hingga akhirnya sang nelayan mendengar dan menyelamatkan mereka. Nelayan itu bernama Ray, pelaut yang kebetulan melintas di sekitar Pulau Bahamas. Kaya dan Tessa menceritakan apa yang terjadi sejak awal. Ray pun prihatin dan berjanji akan membawa mereka ke daratan. Setelah memeriksa kondisi Sander, ia memastikan Sander masih bisa diselamatkan. Ray lalu pamit sejenak untuk mengaktifkan radio.
karena butuh bantuan tambahan. Jumlah mereka terlalu banyak untuk ditangani sendirian. Tessa juga pamit sebentar untuk minum dan mengikuti petunjuk Ray. Namun waktu berlalu dan ia tak kunjung kembali. Kaya yang mulai curiga pun memutuskan untuk menyusulnya. Setibanya di dek kapal, Kaya hanya mendapati Ray yang sibuk dengan radionya. Ray berkata bahwa perairan di sekitar Bahamas sering dipenuhi hiu buas dan menelan banyak korban. Lihat Kaya yang bingung, ia menambahkan bahwa Tessa sedang ke toilet karena sakit perut. Kaya yang polos pun mempercayainya tanpa tahu kebenaran. Saat lengah, Ray tiba-tiba membiusnya hingga pingsan. Saat sadar, Kaya mendapati dirinya di gudang kapal bersama Tessa. Ternyata Ray bukan nelayan baik, melainkan penculik yang menyamar demi kelancaran aksinya. Menyadari bahaya, Kaya mencoba membuka pintu sekuat tenaga, tapi sia-sia. Pintu terkunci dari luar dan itu satu-satunya jalan keluar. Kaya tak kehabisan akal, ia menyusuri gudang dan menemukan tulisan minta tolong, kemungkinan dari korban sebelumnya. Harapan muncul saat ia melihat pintu rahasia kapal yang mulai keropos karena karat. Namun aksinya nyaris ketahuan saat Ray tiba-tiba masuk memeriksa keadaan. Saat Kaya dan Tessa bertanya soal nasib mereka, Ray justru mengancam dan menyuruh mereka diam jika tak ingin celaka. Tak seperti penjahat kebanyakan, Ray menjanjikan akan memanggil dokter untuk memeriksa mereka, termasuk Sander yang terluka. Kabar itu membuat Kaya dan Tessa ragu, tapi mereka mencoba berpikir positif. Mungkin Ray masih punya sisi baik. Tapi janji Ray hanyalah omong kosong. Dokter yang dijanjikan punya tujuan lain yang tak diketahui. Sementara itu, Ray sibuk menangkap ikan dan memakannya, membiarkan Sander yang masih terluka. Dokter yang ditunggu akhirnya datang dengan kapal pribadi, lalu mendekat ke kapal Ray menggunakan perahu karet. Namanya Curtis. Ia langsung memeriksa kondisi para korban. Awalnya mereka memberontak, mengira Curtis juga punya niat jahat. Tapi Curtis berusaha menenangkan, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi niat Curtis ternyata jauh dari dugaan. Ia datang untuk mengambil organ para korban. Karena ada banyak permintaan transplantasi dari rumah sakit besar. Ray dan Curtis ternyata sudah lama bekerja sama. Ray memasuk korban dan Curtis membayarnya dengan harga fantastis. Menurut Curtis, mencari korban bukanlah hal mudah. Jadi momen ini dimanfaatkannya untuk mempermudah pekerjaan. Ray pun ketagihan ikut dalam bisnis ini, menyamar sebagai nelayan untuk menipu dan menjadikan para turis sebagai target utama. Sebelum mulai operasi, Curtis sudah menyuruh Ray bersiap mencari korban baru, karena sebentar lagi akan ada imigran gelap melewati perairan itu. Sementara itu, Sander dipilih jadi korban pertama karena kondisinya sudah sekarat. Dengan alat seadanya, Curtis mulai operasi mengerikan meski Sander masih hidup dan belum sepenuhnya sadar. Di sisi lain, Kaya berhasil membuka pintu rahasia, tapi ia justru menyaksikan kenyataan pahit. Sander sedang dioperasi untuk diambil organnya. Setelah operasi, tubuh korban dibuang ke laut sebagai santapan hiu. Selama ini, ancaman sebenarnya bukan dari hiu, tapi kejahatan para pelaku yang tega demi uang dan ego mereka. Kaya tak bisa lama menyaksikan kengerian itu, karena Ray dan Curtis masuk lagi untuk mengambil korban berikutnya, Tessa. Sebelum itu, Curtis memotret Kaya, menganggapnya spesial dan ingin menawarkannya ke pasien lain. Kaya marah dan berontak, tapi Ray yang bertubuh besar dengan mudah melumpuhkannya hingga ia pingsan lagi. Tessa sendiri diperlakukan berbeda, darahnya diuji dulu sebelum operasi. Sementara itu, Kaya terbangun dan melihat kesempatan. Ia segera menobrak pintu gudang, tapi sebelum kabur, ia memutuskan menyelamatkan Tessa lebih dulu. Ia tak ingin ada korban lagi. Curtis bersiap melakukan operasi. Kali ini membuat Tessa pingsan lebih dulu agar tak melawan. Sementara itu, Ray sibuk menghitung uang dari hasil jual beli organ dan tak lagi ikut ke ruang operasi. Kelengahan ini dimanfaatkan Kaya. Ia mengendap ke ruang kendali dan menemukan radio yang pernah dipakai Ray. Namun sial, radio itu rusak. Kaya tak sempat berpikir lama. Langkah kaki terdengar mendekat ke arahnya. Kini Kaya masuk ke ruang mesin, tempat Ray biasa beristirahat, dan lokasi Curtis melakukan operasi. Di sana, ia segera mencari benda apapun yang bisa dipakai untuk mengagalkan aksi Curtis. Anak panah yang dilepaskan Kaya tak langsung melumpuhkan Curtis. Ia justru melawan, membuat Kaya kewalahan saat mencoba membebaskan Tessa. Namun Tessa yang sudah sadar ikut bertindak. Ia meraih pisau operasi dan menusuk punggung Curtis berulang kali, hingga pria itu tewas seketika. Mendengar keributan, Ray buru-buru ke ruang operasi dan terkejut melihat Curtis tewas mengenaskan. Marah, ia langsung mencari para korban. Tak ingin mereka kabur, Ray menghancurkan perahu karet milik Curtis. Tapi ia justru terpaku saat melihat Tessa dan Kaya berenang menuju kapal Curtis yang masih mengapung tak jauh dari sana.
Ray panik dan mencoba mengejar, tapi kapalnya tak mau menyala. Kaya diam-diam telah menyabotase mesinnya. Sementara itu, Tessa mulai kelelahan dan memohon kepada Kaya untuk meninggalkannya. Kaya menolak, tapi Tessa terus memaksa. Dengan berat hati, Kaya akhirnya berenang sendiri, meninggalkan sahabatnya yang terombang-ambing di tengah laut. Tak lama kemudian, Kaya akhirnya sampai di kapal Curtis. Ia segera ke ruang pendali dan menghubungi pihak keamanan. Sayangnya, karena lokasi tak terdeteksi, bantuan sulit dikirim. Petugas memintanya mengaktifkan GPS manual lewat alat pemancar. Tapi alat itu error. Kaya harus menjatuhkannya langsung ke laut agar sinyal terkirim. Belum sempat menjatuhkan pemancar, Kaya mendengar langkah kaki naik ke kapal. Itu adalah Ray yang basah kuyup dan nekat berenang mengejarnya. Kaya buru-buru mengambil pistol dan bersembunyi, tapi Ray muncul dari belakang dan langsung menangkapnya. Dalam pergulatan sengit, Kaya melawan, tapi Ray menusuk perutnya dengan brutal. Sambil menahan sakit, Kaya mengulurkan tangan ke wajah Ray. Ray mengira itu pesan terakhir, tapi tiba-tiba Kaya menembakkan pistol tepat ke mulutnya. Ray tewas seketika dengan wajah hancur mengenaskan. Dengan sisa tenaga, Kaya merangkak keluar dan melempar pemancar GPS ke tepi perahu. Tubuhnya terlalu lemah untuk menjatuhkannya lebih jauh. Ia hanya bisa berharap keajaiban datang. Tak lama ombak besar menggulung, mendorong alat itu ke tengah laut. Kaya tersenyum lega, tahu harapan masih ada. Tak lama, bantuan datang. Kaya ditemukan dalam kondisi sekarat dan segera dievakuasi dengan helikopter penyelamat. Tessa pun berhasil ditemukan, terapung lemah di tengah laut. Di rumah sakit, Kaya tersenyum lega melihat sahabatnya selamat. Sebuah akhir penuh harapan bahwa tekad dan semangat untuk bertahan bisa menyelamatkan segalanya. Tamat, itulah akhir dari film Ditchy tahun 2024. Pesan yang bisa diambil adalah pentingnya kewaspadaan terhadap orang asing karena tidak semua pertolongan datang dari niat baik. Film ini juga menekankan bahwa keberanian dan ketahanan diri sangat dibutuhkan dalam situasi berbahaya. Di balik ceritanya yang menegangkan, film ini menyuarakan isu serius tentang perdagangan manusia yang masih menjadi ancaman nyata di dunia. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!